Kita lanjut bahas PTTA Dunia Para Dewa episode 227. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mendengarkan bahwa bayangan ungu telah mencapai tahap menengah dari bintang 6 Dodi, Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan sebuah keterkejutan di raut wajahnya dengan jumlah dari inti binatang iblis yang sama yang telah dia berikan pada Nan Erming. Kenapa perkembangan dari bayangan ungu jauh melampaui Nan Erming? Bayangan ungu sedikit menjulurkan lidahnya dan dia menjawab dengan pelan. Ini dikarenakan tanah yin ekstrim. Mata dari Xiaoyan pun langsung berbinar, penuh rasa ingin tahu. Tanah yin ekstrim? Ceritakan semuanya padaku. Bayangan ungu menganggukkan kepalanya secara perlahan. Saat aku mendekati kolam dari tanah yin ekstrim, aku merasakan sebuah panggilan. Dan panggilan itu berasal dari kedalaman jiwaku sendiri. Sebelum sempat berpikir, tubuhku berjalan menuju kolam hitam itu. Lalu aku melompat masuk. Semua orang terdiam ketika mendengarkannya. Orang-orang yang menemaniku sangat panik. Untungnya mereka melihat aku hanya mengapung tenang di permukaan air. Namun tak lama kemudian, lapisan es mulai menutupi tubuhku. Xiaoyan tiba-tiba menyalah. Tunggu. Orang-orang yang menemani dirimu? Tatapannya langsung beralih pada Xiaozan dan juga yang lainnya. Bukankah aku sudah meminta kalian untuk selalu melindungi bayangan ungu? Xiaozan dan juga yang lainnya menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Namun bayangan ungu buru-buru menjelaskan, jangan salahkan mereka, akulah yang menolak. Xiaoyan bertanya dengan nada serius, kenapa? Bayangan ungu terdiam sesaat. Karena setelah Tuan Muda Xiaoyan memasuki goa pembantaian darah, kita semuanya tahu bahwa Tuan pasti akan menjadi semakin kuat. Aku tidak ingin menjadi beban yang memperlambat perkembangan dari semua orang. Dan kita harus tumbuh menjadi lebih kuat lagi agar tidak tertinggal terlalu jauh dari Tuan Muda. Mendengarkan ini ekspresi Xiaoyan sedikit melunak. Zeni turut menjelaskan, bayangan ungu telah bersikeras untuk pergi sendirian. Aku hanya meminjam 2 Dodi bintang 6 dari aliansi bisnis untuk mengawalnya. Xiaoyan menghela napas pelan. Ternyata dirinya telah salah paham. Dengan isyarat lembut dia meminta bayangan ungu melanjutkan ceritanya. Bayangan ungu pun menganggukkan kepalanya. Ketika tubuhku hampir sepenuhnya membeku, kedua orang bintang 6 Dodi mencoba menarikku untuk keluar. Tapi tiba-tiba air kolam menjadi mendidih. Suhu di dalamnya justru semakin dingin. Dan sebelum mereka sempat menyelamatkan diriku, sebuah kekuatan hisap yang sangat mengerikan menarikku ke dasar kolam hitam itu. Xiaoyan langsung menegang. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Bayangan ungu belum sempat menjawab, tapi Zeni sudah melanjutkan kata-katanya. Ketika Dodi itu segera menyelam untuk menyelamatkan bayangan ungu, suhu di dalam kolam terlalu dingin. Mereka tidak mampu bertahan di dalam air kolam itu. Dan pada akhirnya mereka sama sekali tak bisa menemukan tubuh dari bayangan ungu. Mata Xiaoyan dipenuhi kekhawatiran. Bayangan ungu melanjutkan dengan suara yang pelan. Aku terus tenggelam. Di sekelilingku hanya ada kegelapan. Es di tubuhku semakin menebal. Aku bahkan tak bisa menggerakkan satu jari pun. Tapi anehnya, kesadaranku sangat jernih dan aku bisa mengetahui apa saja yang telah terjadi di luar dari kolam itu. Saat mendengar kedua orang Dodi hendak meminta bantuan, aku langsung memikirkan saudara Xiaozan dan juga yang lainnya. Aku tahu mereka pasti akan menghentikan kultivasi ini dan datang menyelamatkan diriku. Aku tidak ingin seluruh tim dari Tuan Muda Xiaoyan mempertaruhkan masa depan mereka hanya demi diriku. Dengan pikiran tenang itu aku memanggil mereka. Meskipun berada jauh di dasar kolam dan anehnya, mereka benar-benar mendengarkan panggilanku. Mata Xiaozan memerah. Bayangan ungu bodoh, Nan Erming dan juga yang lainnya menundukkan kepalanya. Namun tiba-tiba suara Xiaoyan terdengar tegas. Bayangan ungu. Bayangan ungu pun menoleh dengan gugup. Xiaoyan kemudian mengatakan, aku sangat tersentuh oleh pengorbananmu. Tapi tahukah kau bagaimanakah perasaan kami jika sesuatu benar-benar terjadi padamu? Kami pasti akan menyesal seumur hidup dan merasa bersalah seumur hidup. Karena kau adalah bagian dari keluarga kami. Air mata mulai menggenang di mata bayangan ungu. Tapi jika seluruh tim mengalami kecelakaan demi menyelamatkan diriku, aku juga akan menyesal seumur hidupku. Xiaoyan terdiam beberapa saat, kemudian dia bertanya perlahan,
tahukah kau kenapa aku mendirikan halaman klan Xiao ini? Bayangan ungu pun menjawabnya, untuk membuat klan Xiao menjadi lebih kuat. Xiaoyan gelengkan kepalanya, bukan. Tujuanku mendirikan halaman klan Xiao bukanlah untuk menjadi lebih kuat supaya bisa menguasai dunia, tapi adalah untuk melindungi keluarga, melindungi saudara, melindungi setiap orang yang berharga di sisi kita. Jika kalian semuanya memilih mengorbankan diri sendiri demi melindungi yang lainnya, lalu untuk apa halaman klan Xiao ini ada? Ingat baik-baik, halaman klan Xiao akan selalu menjadi pelindung terkuat kalian. Jika salah satu dari kalian dalam bahaya, halaman klan Xiao akan berdiri di paling depan dari barisan itu, bahkan jika harus mempertaruhkan segalanya, karena kita semua adalah keluarga. Aula besar ini menjadi sunyi. Mata Xiao Yao dipenuhi rasa bangga. Pandangan mata Xiao Qi melihat pada suaminya dengan penuh kekaguman. Zeni tersenyum lega. King Mu'er memandang Xiaoyan dengan tatapan mata penuh cinta. Sementara Xiao Zhan dan Erming Pengpo bayangan ungu mengepalkan tinju mereka erat-erat. Karena pada saat itu mereka benar-benar memahami arti dari sebuah keluarga. Halaman klan Xiao bukan sekedar tempat tinggal, tapi rumah yang selalu melindungi mereka apapun yang terjadi. Suasana di dalam tempat ini perlahan kembali tenang. Namun, bayangan ungu masih berdiri terpaku di tempatnya. Matanya berkaca-kaca menatap Xiaoyan seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Hanya air mata yang mengalir perlahan di pipinya. Di sisi lain King Haoran yang biasanya tenang juga telah mengalami sesuatu. Dia memandang Xiaoyan dengan penuh kekaguman. Dalam hatinya dia berpikir, meskipun cara adikku menangani masalah terkadang berbeda dari pemimpin yang lain, bahkan terkesan impulsif, justru itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya bersatu dengan ketulusan yang luar biasa. Inilah pesona dari Xiaoyan yang sesungguhnya. Aku benar-benar bangga dengan dia. Menyadari semua orang sedang memandang dirinya, Xiaoyan terbatuk pelan. Bayangan ungu, lanjutkan ceritamu. Bayangan ungu mengusap air mata sebelum dia melanjutkan kata-katanya. Saat aku melihat kedua orang Dao di bintang 6 itu mendengarkan suaraku dan menunggu di tepi kolam, aku merasa lega. Barulah aku mulai memperhatikan perubahan di dalam tubuhku. Garis keturunan tidak melemah akibat pembekuan itu. Sebaliknya, alirannya justru semakin kuat dan cepat. Xiaoyan terkejut. Namun yang lebih mengejutkan adalah cerita berikutnya. Ketika bayangan ungu tenggelam semakin dalam menuju dasar dari kolam tanah yin ekstrim, kabut putih yang sangat dingin mulai menyelimuti dirinya. Energi dingin yang mengerikan itu mengancam, membekukan garis darahnya. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Semakin aku takut, semakin lambat aliran garis keturunanku. Jadi aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Dan saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia mulai merasakan lintasan misterius dari aliran energi dingin di tempat sekeliling. Lintasan itu tampak kacau. Namun di balik kekacauan ini tersembunyi hukum-hukum alam yang sangat mendalam. Aku mencoba memahami simbol-simbol dari hukum alam. Bahkan lupa bahwa diriku sedang berada di dalam bahaya. Long Yi yang penasaran pun bertanya, tapi tubuhmu sudah membeku. Bagaimana mungkin Daoqimu masih bisa bergerak di dalam tubuhmu? Bayangan ungu menggelengkan kepalanya. Itulah masalahnya. Daoqiku juga tidak bisa bergerak sama sekali. Aku sempat berpikir semuanya mungkin telah berakhir, tapi harapan muncul. Garis keturunanku mulai bergerak dengan sendirinya, mengikuti lintasan misterius yang telah muncul itu. Saat pemahamannya semakin mendalam, meridian-meridian baru muncul di tubuhnya, membentuk sebuah simbol-simbol misterius yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu terdengarlah suara pelan, seperti pintu yang selama ini terkunci akhirnya terbuka. Tubuh yang semula mati rasa kembali mendapatkan vitalitas. Es yang telah membungkus perlahan juga menjadi cair. Namun yang paling mengejutkan, energi dingin yang sebelumnya mematikan justru menyatu dengan Daoqiku, mengalir ke seluruh tubuh, memperkuat setiap tulang otot. Bukan sebagai penyiksaan, melainkan sebagai penyatuan yang sempurna. Ketika aku kembali sadar, aku telah mencapai ambang dari terobosan.
menuju bintang 6 Dodi. Tubuhku bahkan berubah menjadi sebening kristal, memancarkan cahaya ungu lembut seperti giok yang dingin. Barulah aku memahami kenyataan bahwa tubuh Yin ekstrim ini telah benar-benar terbangun. Mendengarkan cerita ini, Xiaoyan tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Tanah Yin ekstrim benar-benar luar biasa. Jika kau bertarung di tempat seperti itu, bahkan Dodi bintang 7 pun mungkin bukan menjadi lawanmu. Bayangan ungu tersipu malu. Itu hanya berlaku di tanah Yin ekstrim. Namun Xiaoyan gelengkan kepalanya. Tubuh fisik Yin ekstrim adalah keberadaan yang sangat langka, 1 dibanding miliaran. Bahkan di luar tanah Yin ekstrim, kekuatan tempurmu pasti juga jauh melampaui mereka yang memiliki level setingkat. Mendengarkan kata-kata ini, Xiaozan langsung menghela nafas panjang. Itulah yang membuatku depresi. Semua orang menoleh pada Xiaozan. Setelah bayangan ungu kembali dan merobos bintang 6 Dodi, dia langsung menantang diriku untuk melakukan pertarungan. Aku pikir dengan kekuatanku yang hampir mencapai tahap menengah bintang 6 Dodi, aku bisa menang dengan mudah, tapi kenyataannya aku dihajar habis-habisan oleh bayangan ungu. Semua orang di dalam ruangan ini pun langsung tertawa. Bahkan Xiaoyan terkejut. Mustahil, kau kalah telak dari bayangan ungu? Bayangan ungu segera melambaikan tangannya dengan panik. Tidak sampai separah itu. Namun Xiaozan langsung memotongnya. Jangan merendah. Pedangmu memang tidak bisa menembus armor pertempuran emasku, tapi energi dinginmu membuat sirkulasi Daoqiku menjadi kacau. Armor pertempuran emasku membutuhkan Daoqi untuk terus bisa dipertahankan. Begitu Daoqiku terganggu, pertahananku juga telah runtuh. Lalu aku hanya bisa menjadi sasaran dari seranganmu. Xiaozan menghela nafas dengan pasrah. Xiaoyan pada akhirnya mengerti. Jadi inilah kekuatan sejati dari tubuh fisik Yin ekstrim. Bukan sekedar serangan yang kuat, melainkan kemampuan menekan lawannya sampai ke akarnya, mengganggu aliran Daoqi mereka, menghancurkan pertahanan, dan perlahan melumpuhkan musuh tanpa disadari. Melihat bayangan ungu yang kini tersenyum malu di hadapannya, Xiaoyan tak bisa menahan rasa bangga. Dulu, dia hanyalah gadis cantik pendiam yang selalu berada di barisan paling belakang. Namun sekarang, bayangan ungu telah tumbuh menjadi kekuatan yang mampu melindungi halaman klan Xiao bersama dengan mereka semuanya. Dan sebagai seorang keluarga, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat orang-orang yang dicintai menjadi semakin kuat. Xiaoyan menatap bayangan ungu dengan rasa penasaran yang mendalam. Jadi, kekuatan energi dingin yang luar biasa itu apakah sepenuhnya berasal dari tanah Yin ekstrim atau dari teknik Dodi yang telah kau pelajari? Pertanyaan itu sangatlah penting. Jika kekuatan tersebut berasal dari tubuh fisik bawaan milik bayangan ungu, maka hampir tidak membutuhkan konsumsi Daoqi dan bisa digunakan terus-menerus. Namun jika itu berasal dari teknik Dao, maka penggunaannya akan sangat bergantung pada cadangan energi. Zeni yang berada di samping kini tersenyum dengan lembut sambil mengatakan, kami juga pernah menanyakan hal yang sama. 30% berasal dari penguatan tubuh fisik di tanah Yin ekstrim milik bayangan ungu, sedangkan 40% lainnya berasal dari teknik Dao tingkat Shi, tahap lanjutan yang telah dia kuasai. Long Yi berkedip bingung. Itu baru 70%. Lalu 30% sisanya berasal dari mana? Xiaoyan pun menjelaskan dengan tenang. Karena kekuatan tubuh fisik Yin ekstrim dan juga teknik Dao bayangan ungu memiliki atribut yang sama, ketika keduanya digabungkan, maka hasilnya bukan sekedar 1 ditambah 1 sama dengan 2, melainkan menghasilkan efek penguatan yang jauh lebih besar. Namun, dengan anehnya, ekspresi Xiaoyan justru tampak sedikit kecewa. King Haoran yang jeli segera memahami alasan dari itu. Adikku Xiaoyan, kau berharap seluruh kekuatan itu berasal dari tubuh fisik Yin ekstrim milik bayangan ungu, bukan? Xiaoyan menganggukkan kepalanya pahit sambil mengatakan, benar. Jika seluruh kekuatan itu berasal dari tubuh fisik Yin ekstrim miliknya, maka bayangan ungu mungkin akan menjadi kekuatan tempur terkuat bagi halaman klan Xiao di masa depan nanti.
Meski 30% kekuatan bawaan sudah sangat luar biasa, Xiaoyan tetap merasa sedikit menyesal. Pembicaraannya kemudian beralih pada perkembangan halaman klan Xiao. Lei Xiaolong menghela napas pelan. Saat ini, jumlah tim tempur utama kita dibatasi oleh jumlah pil hati ungu. Lang Tian telah berhenti memurnikan pil hati ungu setelah dia berhasil menghasilkan 34 butir. Xiaoyan terkejut. Kenapa? Lei Xiaolong menjelaskan dengan hati-hati. Tingkat keberhasilan Lang Tian masih kurang dari 70%. Dia berkata bahwa cangkang kura-kura hati ungu telah punah. Setelah kegagalan berarti kehilangan kesempatan melahirkan satu orang Dodi bintang 5. Karena itu dia merasa hanya Tuan Muda Xiaoyan yang seharusnya mampu memurnikan pil tersebut. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan setuju. Dia benar, kita tidak boleh menyia-nyiakan bahan yang begitu berharga. Tatapan mata Lei Xiaolong kemudian dipenuhi harapan. Namun berkat pil hati ungu, banyak talenta berbakat dan juga hebat rela bergabung dengan halaman klan Xiao. Sebelumnya hampir mustahil menarik perhatian dari Dodi bintang 4. Xiaoyan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan segera memurnikan lebih banyak pil hati ungu. Namun saat itulah Zhenny diam-diam menyampaikan sesuatu kepada Xiaoyan. Tuan Muda, beberapa kali larut malam, Xiaozan dan juga yang lainnya melihat Xiaolong duduk sendirian memandangi bulan. Dia tampak sangat kesepian. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan pun bergetar tanpa ragu. Dia berdiri yang kemudian menepuk bahu Lei Xiaolong sambil berkata, Xiaolong, terima kasih banyak. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untuk halaman klan Xiao selama 2000 tahun terakhir ini. Suara Xiaoyan bergetar dan dia berkata kembali, aku berjanji, ini semuanya hanya sementara. Suatu hari nanti, kau juga akan berkultivasi sepenuh hati dan bertarung bersama dengan kami. Lei Xiaolong tersenyum haru, namun kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, mungkin aku tidak bisa melakukannya. Semua orang pun terkejut. Lei Xiaolong melanjutkan kata-katanya. Halaman klan Xiao berkembang terlalu cepat. Semakin besar kekuatannya, semakin rumit urusannya. Banyak hal membutuhkan keputusan yang cepat dan juga tepat. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan semua itu? Semua orang terdiam. Mereka memahami beban yang sedang dipikul oleh Lei Xiaolong. Namun Xiaoyan masih merasa bersalah. Ini benar-benar tidak terlalu adil bagi dirimu. Lei Xiaolong tersenyum dengan tenang. Seorang cendekiawan rela mengorbankan dirinya demi orang yang mempercayainya. Bagiku, membantu Tuan Muda Xiaoyan membangun halaman klan Xiao adalah impianku. Xiaozan dan Erming bayangan ungu Feng Bao melangkah maju bersama. Mimpi dari Tuan Muda Xiaoyan juga mimpi kami semuanya. Suara mereka menggema memenuhi aula ini. Namun Xiaoyan masih diam. Saat itulah Zhenny berbicara dengan lembut. Tuan Muda, kejayaan bukan hanya bertarung di garis depan. Para pejuang dan juga para pengurus memiliki peran yang sama pentingnya. Ketika halaman klan Xiao ini berdiri di puncak dari benua Dodi, maka semua orang juga akan bisa menikmati kejayaan itu bersama-sama. King Haoran juga turut menambahkan, selama halaman klan Xiao terus berjaya, itulah penghargaan terbesar bagi Lei Xiaolong. Xiaoyan menatap semua orang di hadapannya, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang rela mengorbankan impian pribadi demi mimpi bersama. Perlahan mata Xiaoyan mulai memerah karena pada akhirnya kekuatan sejati dari halaman klan Xiao ini bukanlah tentang pil hati ungu, bukan pula tentang para jenius luar biasa, melainkan ikatan persaudaraan yang tidak tergoyahkan. Ikatan yang membuat mereka bersedia berjalan bersama-sama hingga mencapai puncak dari dunia. Mendengarkan perkataan dari King Haoran, terutama kalimat bahwa halaman klan Xiao akan terus berkembang di masa depan, hati Xiaoyan pun bergetar. Pikirannya terus teringat pada cangkang kura-kura hati ungu yang berhasil dia dapatkan di dalam alam ilusi. Harta berharga yang akan menjadi fondasi kekuatan dari halaman klan Xiao ini di masa depan nanti. Matanya perlahan beralih pada Lei Xiaolong. Xiaolong, aku tahu bahwa diriku selama ini telah memberikanmu banyak beban dan juga tanggung jawab. Mungkin di masa depan, kekuatan tempur pribadimu tidak akan berada di garis terdepan dari halaman klan Xiao ini. Setelah suasana di dalam ruangan ini mendadak menjadi hening, Lei Xiaolong terdiam.
Namun sebelum siapapun sempat berpikir lebih jauh, Xiaoyan tersenyum tipis dan kemudian dia mengatakan, "Tetapi kejayaanmu akan menyebar bersama dengan tim tempur utama dari halaman klan Xiao." Semua orang pun terkejut. Dengan suara tegas yang dipenuhi keyakinan, Xiaoyan mulai mengumumkan, "Mulai hari ini aku akan menunjuk Le Shaolong sebagai panglima tertinggi tim tempur utama dari halaman klan Xiao ini. Xiao Zhan, Bayangan Ungu, Nan Erming, Feng Bao, kalian akan menjadi 4 wakil panglima." Seisi ruangan langsung terdiam. Le Shaolong membeku di tempat. Dia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Semua orang memahami arti dari keputusan itu. Dengan keberadaan pil hati ungu yang mampu melahirkan pasukan dari Dodi Bintang 5, tim tempur utama halaman klan Xiao akan menjadi kekuatan yang bisa mengguncang seluruh benua Dodi. Dan kini, seluruh pasukan itu dipercayakan pada seorang Le Shaolong. Dahulu kala, Le Shaolong pernah mengusulkan agar kekuatannya dibagi rata untuk menghindari pemusatan sebuah wewenang. Namun sekarang Xiaoyan justru menyerahkan kepemimpinan tertinggi kepada Le Shaolong. Kepercayaan seperti ini bagaimana mungkin tidak menyentuh hatinya. King Haoran memandang Xiaoyan dengan kagum, yang kemudian dia berkata di dalam hatinya, "Di dalam dunia ini, banyak orang menggunakan harta, wanita cantik, atau teknik kultivasi untuk menarik talenta. Tapi adikku Xiaoyan berbeda. Dia menyentuh hati manusia dengan ketulusan. Inilah alasan kenapa orang rela mengikutinya dengan senang hati." Di sisi lain, Xiao Zhan, Nan Erming, Bayangan Ungu, Feng Bao saling bertukar pandang sebelum akhirnya mereka berempat tersenyum lebar. Mereka telah lama mengakui kemampuan dari Le Shaolong. Tidak ada satupun orang yang meragukan dan juga keberatan. Namun Le Shaolong menarik nafas panjang. "Tuan muda Xiaoyan, beban ini terlalu berat. Aku khawatir kemampuanku tidak cukup untuk memikul tanggung jawab sebesar itu." Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kerendahan hati yang berlebihan adalah bentuk kemunafikan. Jika kau saja tak mampu, lalu siapa lagi yang bisa untuk aku andalkan? Shaolong, aku percaya pada dirimu. Hidung dari Le Shaolong mulai terasa perih. Segala alasan untuk menolak seolah tersangkut di tenggorokannya. Melihat hal itu, Xiaoyan melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Shaolong, aku tidak memberikan posisi ini sebagai hadiah. Aku memberikannya karena kau memang orang yang paling tepat. Di antara semua orang yang berada di dalam ruangan ini, hanya kau yang memiliki kemampuan kepemimpinan seperti itu. Aku berharap kau bisa memimpin tim tempur utama halaman klan Xiao menuju kejayaan. Membiarkan mereka mengikutiku dan juga mengikuti dirimu untuk menciptakan legenda dari halaman klan Xiao dan juga legenda milik mereka sendiri. Jika aku mengatakan semua ini, apakah kau masih ingin menolaknya?" Tubuh Le Shaolong sedikit bergetar. Air mata perlahan mengalir di sudut matanya. Selama bertahun-tahun dia mengabdikan dirinya pada halaman klan Xiao, mengorbankan waktu kultivasi, menanggung tekanan dan juga tanggung jawab. Hari ini segala pengorbanannya mendapatkan pengakuan tertinggi. Dengan suara bergetar dia berkata, "Tuan muda Xiaoyan, aku Shaolong bersumpah akan membangun pasukan harimau dan juga serigala bagi halaman klan Xiao. Pasukan yang akan membuat seluruh benua Dodi gemetar ketakutan." Tatapan matanya dipenuhi dengan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Senyum lega akhirnya muncul di wajah Xiaoyan. Dia melangkah maju menepuk bahu dari Shaolong dengan erat. "Nah, begitu seharusnya sebagai seorang panglima tertinggi." Pada saat itulah semua orang di dalam aula ini memahami satu hal. Halaman klan Xiao bukan hanya dibangun oleh para jenius yang bertempur di garis depan, tapi juga oleh mereka yang diam-diam mengorbankan segalanya demi masa depan bersama-sama. Dan selama mereka tetap bersatu, suatu hari nanti nama dari halaman klan Xiao benar-benar akan berdiri di puncak dari benua Dodi, menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Hal apalagi yang akan dilakukan Xiaoyan? Untuk saat ini, jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.